Grup 6 Bu Ani. Iya Pak Pak Kun Kun tadi ya, setuju kayaknya. kan Pak Kun? Ya. Pak Kun sudah setuju, Pak Sugeng setuju loh Bu Ani. Iya, grup 6 sama Pak Sriharto tadi kalau nggak salah ya. Jadi Iya, Pak kasusnya Sriharto. Unpad. Ya, silakan. Ada Mas Ade tadi. Iya, tadi ada Mas Ade juga. Sebenarnya yang mau presentasikan adalah Bu, sorry I forgot the name. Mbak Adila ya. Saya nge-share, tapi Mbak Adila yang present ya Mbak. Mbak Adila, ada kok di sini. Iya. Sudah ada di room. Bu Fitratul, ini saya melihat masih ada yang di ruang breakout. Ruang berikutnya kan sudah nggak ada kan? Sudah tidak ada Pak. Sudah Ditarik kembali. semua ya? Iya, sudah kembali Oke. secara otomatis. Ya, makasih. Oh, Bu Ririt kelompok 6. Oh, Bu Ririt. Oke. Ya, oke, silakan Bu Ririt. Let me stop sharing. Oke. Loh, bukan yang nomor 6. Fitrani aja silakan. Bu Ani kelompok 4. Bu Ani kelompok 4. Oh, begitu. Ya, kelompok 4 aja nggak apa-apa. Monggo Bu. Datanya nggak akurat. Ini nih. Pak Kun kelompok 1. Terus. Bu Ati Sumiati kelompok 2. Kemudian Mbak Tanti kelompok 3 dengan Bu Putri. Kemudian di room 4 ada Bu Ani Kusna, Bu Prima, Mbak Adila, Bu Ani. Itu. Kemudian di kelompok 5 ada Bu Dina, Bu Hilda, Bu Astri. Di kelompok 6 ada Bu Ririt, kemudian Bu Nur Rahmawati, Bu Meita. Di kelompok 7 ada Pak Nur Cahya, Bu Isnaini, Bu Maya, dan Bu Prima. Di kelompok 8 Pak Alvin, Pak Ahmad, Bu Janet Aurora. Gitu. Ini di rekaman yang tadi Pak. Oke. Tapi ini memang tidak semuanya ada di sini. Ya, yang grup 6 nggak ada. Grup 6 ada Bu Ririt. Ada Bu Ririt, sama Pak. Bu Witri, Pak. Oke, silakan Bu Ririt. Tadi kebetulan yang ini PPT-nya sama Bu Witri. Bu Witri, apakah sudah hadir? Bu Witrinya belum hadir, Pak. Bu Witri Oktavia. Iya, kalau di list participant ada, tapi mungkin belum bergabung. Kalau tidak ada, ya ini selalu menjadi masalah kalau saya jadi narasumber pada waktu latihan tidak ada yang takut sama saya. Jadi, Oh, itu Mas Ade sudah ada. Jadi lama, jadi nggak ada yang presentasi. Ya weh, saya cepet ya. Ya, oke. Oke, saya tak share, tapi yang bicara nanti siapa? Mas Ade ya? Mbak Adila sebenarnya tadi. Oke. So, selamat siang Pak Sugeng Haryanto dan Bapak Ibu yang lainnya. Saya hanya sekilas menunjukkan slide-nya ini. Yang mempresentasikan seharusnya tadi Mbak Adila. Pak Sriharto tadi minta izin tidak bisa hadir di jam 1 karena beliau mengajar. Diminta untuk mengajar mendadak begitu. Mbak Adila, Bu Adila maaf. Ya wes, saya tak sih ngomong, udah kah korban aku okay. Jadi ini yang terjadi di UPI, Pak Sugeng dan Bapak Ibu yang lainnya, di Universitas Pendidikan Indonesia, tempat Pak Sriharto mengajar di di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, seperti yang disampaikan, ada beberapa mata kuliah yang terkait dan mendukung untuk kompetensi penerjemahan atau translation. Ini mata kuliahnya sudah kami tuliskan, mulai dari English Skills. English Skills itu diberikan mulai semester 1 sampai semester 5. Jadi ada listening, speaking, reading, writing, terus-menerus diberikan selama 5 semester. Kami tuliskan di sini bahwa English Skills itu adalah menurut tabel yang ini ya, chart yang ini, adalah untuk mendukung kompetensi penerjemah, khususnya kemampuan menerjemahkan atau alih bahasa di
peningkatan pencapaian kemampuan dwibahasa. Jadi ada English skill, kemudian ada grammar. Grammar diberikan di 3 semester, grammar 1, 2, 3, serta ada pronunciation practice. Maaf, kami tuliskan pronunciation practice ini karena tadi awalnya ada mata kuliah practice of interpreting di semester 6. Tapi ternyata karena interpreting tidak jadi menjadi fokus untuk yang dipaparkan kali ini, maka sebenarnya ini nggak masuk ya, pronunciation practice ini. Oke. Kemudian kami melihat bahwa grammar juga sebagai satu course yang merupakan elemen untuk mencapai kompetensi ini, kemampuan dwibahasa ini tadi. Oke. Lalu mata kuliah yang langsung terkait dengan penerjemahan atau translation diberikan di semester 3, yakni mata kuliah Theoretical Foundation of Translating and Interpreting. Dan tentu saja elemen kompetensinya adalah kemampuan alih pesan. Itu juga ada di mata kuliah Practice of Translating yang diberikan di semester 4 dengan 3 kompetensi, ya, kemampuan dwibahasa, kemampuan alih pesan, kemampuan peningkatan pengetahuan budaya dan bidang ilmu. Oke, maaf. Tadi ada Pak Mapela ya, maaf. Sudah Bu Ani. Sudah saya tadi muncul suaranya. Ya, nggak apa-apa, dilanjutkan saja Bu Ani. Oke. Lalu di practice of translating ini ada juga pencapaian kompetensi kemampuan instrumental. Jadi kemampuan instrumental yang di bawah ini, karena juga diberikan CAT tools di practice of translating. Akan tetapi memang pemberian CAT tool itu hanya di awal-awal semester saja. Mungkin beberapa pertemuan begitu. Kemampuan budaya dan bidang ilmu itu bisa diasah ketika siswa melakukan practice of translating, khususnya ketika penerjemahan itu menyangkut budaya. Jadi memang tidak ada teori secara langsung yang diberikan, akan tetapi disentuh dengan detail ketika mereview hasil penerjemahan. Ada mata kuliah Intercultural Communication yang diberikan di semester 7 sayangnya. Jadi mungkin mereka sudah menguasai translation baru kemudian diberikan Intercultural Communication di semester 7. Begitu Pak Sugeng Haryanto. Terima kasih Bu Sidrani. Itu berapa SKS dan berapa jam pertemuan ya Bu yang practice of translating? Tadi kita nggak jelas. Berapa SKS ya Pak Mas Ade atau Pak? Tadi belum sempat dibahas ya SKS-nya. Iya, belum sempat dibahas. Kayaknya 2 pertemuan begitu nggak Pak? 3 SKS apa gitu ya? Lupa. Oke. Ya, paling tidak kita punya gambaran itu peta-peta ini. Dan juga tadi mungkin belum dibahas karena itu ada di assignment kedua, konten dari mata kuliah ini. Karena kadang-kala kita pada saat membuat kurikulum itu menulis indah, tapi kemudian pada saat dilihat isi mata kuliahnya itu kurang mendukung untuk hasil yang seindah yang kita tulis itu. Makanya nanti di assignment kedua kita akan melihat kira-kira isinya apa dan bagaimana diajarkan begitu. Ada yang berkomentar rekan-rekan yang lain? Hanya ya Pak Sugeng ya. Ya silakan. Tadi sempat saya tanyakan ke Pak siapa? Pak Sidarto. Ini kan sebetulnya desainnya tidak khusus untuk tujuan membentuk penerjemah ya. Ini kan di dalam konteks pendidikan bahasa Inggris untuk bachelor degree. Jadi yang ingin saya tanyakan,
berkaitan dengan, kalau skill ini skill umum ya, mungkin sebagai prerequisite untuk kemampuan dwi bahasanya, berkaitan dengan tadi SKS dan capaian yang ingin diupayakan. Nah, itu kalau konteksnya semacam ini, apakah ya itu tadi, kalau di Politeknik kan memang untuk membentuk penterjemah dan juga dia ada di bidang hospitality. Nah, sedangkan ini adalah mata kuliah kemampuan yang ditambahkan di dalam pendidikan bahasa Inggris. Nah, apakah untuk target pencapaian tadi seperti competence apa yang ingin diraih, apakah tidak dibedakan begitu? Matur nuwun. Terima kasih Bu Ani Kusnawati. Itulah yang saya sampaikan di awal tadi, renungan kita. Sebenarnya kita ini mau ngapain? Kita nggak tahu di graduate profile-nya seperti apa. Apakah profil lulusannya itu juga sebagai penerjemah apa tidak? Tapi biasanya itu profilnya itu sebagai penerjemah ya. Sebagai penerjemah mestinya menguasai memiliki kompetensi yang kita inginkan. Tapi kalau misalnya hanya satu misalnya ya, hanya satu mata kuliah, kemudian itu hanya 1 kali pertemuan 2 SKS, ya mungkin perlu dipikir ulang lah desainnya. Pernah saya mengajar, bukan di Polinema, 2 SKS, SKS-nya teori karena pertemuannya hanya 2 jam kuliah seminggu. Itu mata kuliahnya Business and Legal Translation. Emang ini di level postgraduate ya, barangkali asumsinya di S1-nya sudah dapat itu. Tapi dengan 2 SKS, 2 jam, 1 kali pertemuan seminggu, 16 minggu 1 semester, dengan mata kuliah yang isinya seharusnya menyangkut Business and Legal Translation, dan profil lulusannya adalah menjadi penerjemah, seperti menggantang asap atau apalagi itu ya peribahasanya fixed expression-nya. Tapi itu hal-hal demikian sering kita jumpai di ramuan kurikulum kita. Begitu. Kembali ke yang bersangkutan, Bu Ani Kusnawati, yang lebih mengetahui, sekali lagi kita tanyakan profilnya apa. Karena kalau melihat prodi nama umumnya kan misalnya pendidikan bahasa Inggris ya, profilnya kan menjadi guru, menjadi pengajar bahasa Inggris profil utamanya. Nah, mungkin ditambahi profil-profil yang lainnya itu. Jadi jawaban saya hanya terbatas pada itu. Dan hanya Pak Sriharto barangkali di sini yang memahami di dalamnya. Oke, demikian. Saya kira kita harus pergi ke grup berikutnya. Saya stop share. Terima kasih Bu Sitrohani, great job with this group. Terima kasih Pak Sugeng. Oke, sekarang ke grup ketiga, nomor 3, silakan. Bu Tanti, Bu Putri, Bu Nurhadianti Rahayu. Ya. Ya, monggo Mbak Amadea tadi yang mau presentasi. Apakah ada di sini? Ya, Mbak Novita, Mbak Tanti, dan di sini ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa suara saya cukup terdengar? Sudah terdengar Ibu. Ya. Sebelumnya ini perkenalkan, saya Amedia
Katriona Maharia dari Universitas Mula Warman. Jadi ini saya ngomongnya agak gugup Pak, karena saya mahasiswa Pak. Jadi untuk Hebat teruskan ya. saya masih mahasiswa ini Pak. Jadi tadi itu alhamdulillah sekali sangat dibantu sekali. Mbak-mbaknya kerja samanya sangat bagus untuk ini. Jadi begini Pak, kita untuk ini kita tadi beranggapan bahwa kita diminta untuk membuat 5 semester seandainya kita ingin mengajarkan seandainya kita produknya mahasiswa yang sebagai penerjemah seperti itu Pak Sugeng. Jadi maka dari itu mungkin sama seperti Ibu Ani, Ibu Rohani ya sebelumnya yang sudah presentasi, di semester satunya kita akan fokus kepada bahasanya itu sendiri dulu dari landasan basic bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Maka dari itu ada speaking, reading, writing sama grammarnya dan ada juga bahasa Indonesianya untuk kemampuan bahasanya. Di semester 2-nya baru kita masuk ke bagian introduction to linguistics untuk pengetahuan di bidang ilmu, ada juga introduction di bagian pengetahuan budayanya. Karena tadi saya mulai unstable, karena tadi untuk dalam menerjemahkan kita juga perlu tahu kira-kira konteks dari bahasa tujuannya apa dari sebelumnya gitu, target teksnya apa. Jadi makanya ada cross cultural understanding di situ, lalu ada vocabulary juga bahasa Indonesia lanjutan. Ada semantik juga di sini Pak, ada interpreting, discourse, untuk nanti yang ada instrumentalnya itu kalau tidak salah di bagian ini ya di bagian IT for translation itu yang di bagian komplementnya untuk instrumennya itu. Untuk alatnya ada pragmaticsnya juga untuk sebagai ilmunya juga tambahan ilmu di bidang penerjemahannya, general text. Nanti project akhirnya di semester 5 itu ada project on translation, menerjemahkan, kreativitas, personal, interpersonal, mungkin nanti ada kerja kelompok bareng sama siswanya, begitu Pak. Mungkin Mbak Tanti, Mbak Novita mau ada yang ditambahkan? Ibu Rika? Nah, sudah cukup. Ya Pak Sugeng boleh kira-kira ini masukannya Pak, kira-kira bagaimana? Adakah komentar dari rekan lain? Silakan. Mbak Tanti mau ada menambahkan ya? Oh enggak, cuman mau menambahkan juga ini tadi kita mengclarify. Ini tadi kita tidak mengupas kurikulum dari tidak case tadi dari universitas manapun, tapi kita berandai-andai begitu Pak. Jika kita diminta untuk membuat kurikulum atau mata kuliah yang berkaitan dengan translation. Oke, terima kasih. Masuk ke. Ya, ada yang lain, yang dari grup lain mau komentar? Oke, ya terima kasih. Justru berandai ini malah memperkaya pemahaman kita. Di situ sebenarnya kita nggak tahu ini prodinya apa ya. Kita harus sebut dulu kalau mengandaikan, karena bukan studi kasus ya. Ini kan kasusnya ada di otak. Prodinya apa, kemudian kompetensi utama yang mau dibentuk apa. Tapi salah satunya penerjemahan, kompetensi penerjemahan tadi ya, seperti yang disampaikan. Kalau kita lihat ya bagus ini, bagus sekali. Ada writing, grammar dan sebagainya. Namun rasanya ini mungkin ini jurusan linguistik ya, karena ada semantics, ada interpreting, semantics, ada discourse, ada pragmatik dan lain sebagainya. Seandainya ini bukan jurusan linguistik, ini berlebihan. Misalnya mau membunuh semut, kita mendatangkan tank besar dengan segala peralatan modern. Karena yang diperlukan untuk menerjemahkan tidak perlu detail sekali dalam hal-hal ini, hanya poin-poin tertentu saja dari cakupan bidang ilmu ini. Mungkin Introduction to Linguistics kalau mau agak banyak ya SKS-nya ditambahi, itu sudah cukup kalau secara khusus diarahkan ke translation. Komentar kedua, mohon maaf saya tadi tidak
berikan definisi apa yang disebut bidang ilmu. Bidang ilmu di situ yang saya maksudkan bidang ilmu adalah kalau di bahasa Inggris disebut subject matter. Jadi ini adalah pengetahuan tentang topik, tentang subject matter dari teks yang diterjemahkan. Misalkan menerjemahkan teknik nuklir ya, bom nuklir. Nah, jadi pengetahuan bidang ilmunya itu tentang kenukliran itu. Bukan pengetahuan bidang ilmu semantik, bidang ilmu diskurs, dan lain sebagainya. Itu yang disebut subject matter atau bidang ilmu di dalam pengajaran translation. Di dalam translation competence. Di dalam uraiannya grup riset PACTE itu dikatakan bahwa kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang bidang ilmu itu, tentang subject matter itu, maka sulit sekali kita bisa menerjemahkan. Begitu. Nah, itu komentar saya tentang bidang ilmu. Kemampuan instrumental, oke, ini cukup baik karena satu course tersendiri. Tadi yang di UPI itu menyatu menjadi banyak dari satu mata kuliah dengan banyak tujuan, salah satunya IT ini. Kita lihat apa yang ada di dalam inti IT ini. Mestinya selain typing dan menggunakan package yang biasa kita gunakan untuk word processing, juga tentang cara menggunakan internet untuk menyelesaikan masalah plus tools juga. Oke. General text translation, literary text translation, professional ethics, ya. Berarti melihat dari sini ini yang ingin dibentuk adalah penerjemah pemula. Jadi artinya fokusnya di dua saja, tidak yang lain-lain. Kalau paling tinggi mungkin setelahnya adalah menengah di literary. Tapi sebenarnya seperti di sini ada Mbak Dina, tahu betul untuk menjadi literary text translators itu perlu kemampuan yang melebihi kemampuan-kemampuan untuk penerjemah yang lain karena involving rasa bahasa. Rasa bahasa itu sensitivitas kita terhadap keindahan bahasa pada saat kita membaca. Melebihi dari kemampuan yang dituntut untuk menerjemahkan teks-teks jenis lain. Kenapa di Polinema itu dijadikan satu dengan 6 jam per minggu dengan sistem blok, yang pertama general, yang kedua literary? Karena sulit untuk menggandengkan literary text translation dengan misalnya yang tadi scientific atau technical, itu akan agak jauh. Makanya dijadikan satu dengan general text dengan pemahaman bahwa memang harus ada lepas landas begitu. Yang cukup tajam naiknya dari general text translation ke literary text translation. Kalau di general text translation itu biasa parafrase dan free translation, maka di literary text translation maka kita memperhatikan fixed expression, idiom, figure speech, dan lain sebagainya. Jadi ada tambahan di situ. Oke, project on translations, ya sepertinya ini niru yang di Polinema ini, di topping up dengan ya di Polinema itu memang untuk fungsinya untuk mengaplikasikan skills yang diperoleh di mata kuliah sebelumnya, tapi dengan evaluasi utama di produk. Baru kedua itu di teamwork, karena di produk ini yang menilai idealnya adalah perusahaan tempat dia melakukan proyek itu. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Mohon maaf atas kekurang jelasan dari yang saya sampaikan tadi sehingga ada yang salah paham. It's my fault. Kalau tidak ada yang berkomentar, maka kita akan melanjutkan pembahasan kita ke step berikutnya. Kalau tadi di luar kelas masih kurikulum, maka kita akan mencoba ke mata kuliah begitu. Apakah kita bisa lanjut sekarang? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, ya. Sepertinya lanjut Pak. Ya, Oke. baik. Bisa lanjut. Oke.
Bapak Ibu, background saya language teaching, seperti halnya sebagian besar dari teman-teman saya backgroundnya language teaching. Dan kita very familiar with this concept. Dan ini dipakai di dalam pengajaran translation karena salah satu komponen utama di dalam translation competence itu bilingual competence, atau kalau PSCTI bilingual sub competence. Anyway, apapun namanya, itu melibatkan penguasaan kita terhadap penguasaan kita atas bahasa, penggunaan kita atas bahasa. Maka di dalam pengajaran translation orang juga seperti Davis, Maria Gonzalez Davis, juga menggunakan cara berpikir mirip seperti ini, approach, method, teknik, dan nanti di slide berikutnya kita paham betul Jack Richards and Ted Rogers memakai kata approach, design, dan teknik. Maka kita mengikuti alur pemikiran ini pada saat kita mendesain mata kuliah kita, tadi di level susunan mata kuliah, sekarang ke mata kuliah kita akan memperhatikan 3 hal, approach, ini di cara berpikirnya Edward Anthony, method, dan teknik. Di approach ini, kita berpikir tentang asumsi, keyakinan kita kalau di bahasa itu about language and language learning. What is it? Maka di translation training kita berpikir tentang asumsi, keyakinan kita tentang translation and translation training or translation learning. Jadi, what is translation? Cara kita memandang what is translation itu akan mempengaruhi kira-kira bagaimana ini bisa diajarkan. Itu di translator training. Kemudian di level method menurut Anthony, this is the level at which the theory is put into practice. It's overall plan for the orderly presentation of the language materials that is based upon selected approach. Method is procedural. Poin utamanya ini adalah pemilihan dan pengurutan materi. Materi yang kita masukkan itu tentu saja dipengaruhi oleh approach kita. Dan pada level kegiatan di dalam kelas, we have techniques, the level at which classroom procedure are described. Sehingga di dalam pikiran kita selalu ada 3 hal ini, approach, method, and techniques. Meskipun kadang kita menyebut method itu itu ya teknik, ya method podo wae, whatever. Kadang-kala di kehidupan sehari-hari kita menyebutnya metode mengajar, gitu saja. Tetapi di dalam pikiran kita ada skema macam ini. Yang ini yang sangat ngetop setelah Edward Anthony itu kemudian dikomentari sama Jack Richards dan Ted Rogers. Katanya approach, method, dan teknik ini penjelasannya kurang memadai dalam hal keterkaitan antara ketiganya. Maka dibuatlah yang beda itu menurut saya hanya ini. Yang tadinya method di sini sama Jack Richards and Ted Rogers, method diganti dengan desain, dan keseluruhan ini kalau kita berpikir tentang method begitu katanya, maka kita harus memikirkan keterkaitan antara approach, design, and teknik ini. Anyway, di dalam pandangan saya dua-duanya ini memberi hal yang sama pada saat kita memikirkan mata kuliah translation kita. Sehingga kalau kita mengetahui yang melatari mata kuliah translation kita, pada saat ngajar kita tidak sekali lagi lose sight, tidak lost di dalam perjalanan, karena kita tahu apa dasarnya dan kemana kita akan menuju. Baiklah, kita ke approaches. Secara umum, pada saat kita berbicara tentang belajar, tentang mengajar, itu ada 3 hal. Transmissionism, intinya transmissionism, dan di dalam literatur orang menulis transmissionist approach. Kemudian ada transactionist, kurang T ya, maafkan. Ada constructionism approach. Tidak ada exhibitionism ya, constructionism. Kemudian yang ketiga adalah transformational
in transmissionist approach, saya nggak tahu kenapa di literatur tidak ada transmissional, saya nggak tahu itu, nggak bisa menjawab. We are talking about fact, bahwa pengajaran, belajar, mengajar itu berkaitan dengan bagaimana seseorang, mahasiswa, pelajar, acquire fixed facts. Jadi di sini yang menjadi transmissionist itu dosennya. Yang ditransmisikan adalah keahlian, ekspertisnya. Yang menerima transmisi itu adalah siswanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah transactionist approach. Transactionist approach sees that learning is successful if students have an interaction with other persons and the material to gain valuable experience to construct more comprehensive knowledge. Jadi belajar itu menjadi lebih baik bermakna kalau ada transaksi, ada aksi dan aksi yang lain, transactions antara satu pembelajar dengan pembelajar lain dan juga dengan materinya, sehingga dari transaction itu menyebabkan munculnya valuable knowledge yang lebih baik yang dikaitkan dengan knowledge sebelumnya. Nah, apa itu constructivism? Ini adalah psikologi pendidikan yang mengatakan bahwa belajar itu menjadi lebih baik kalau yang belajar itu take part in that process. Mentally, terutama, dan tidak hanya physically. Maka biasanya orang menyebut transactionist and constructionism ini bersama-sama. Intinya adalah mahasiswa berinteraksi dengan mahasiswa yang lain, mempelajari materials, dan dari situ mendapatkan pemahaman baru. Dan ini didukung pemahaman dari constructionism, bahwa kalau mereka itu melibatkan diri mereka, jiwa mereka, emosi mereka, maka itu akan berhasil. Kalau yang pertama tadi tentu saja this is teacher-centered. Teacher-centered. Yang kedua ini learner-centered. Kemudian yang ketiga transformational, ini sama dengan menurut saya dengan yang kedua, hanya ada tambahan kita mentransformasikan si pelajar itu untuk menjadi pribadi baru yang memiliki occupational competencies. Karena kita berbicara tentang penerjemahan, maka the carrying out of this method, this approach di dalam kelas, maka sama dengan transactionist or constructivism group work, tetapi diciptakan suasana setelah melalui proses belajar itu, mereka acquire, tadi kalau masih ingat di dalam yang saya sampaikan, translator competence, itu ada bagian soft skills. Memperoleh soft skill-nya itu. Itu general. Kemudian di dalam literatur pengajaran penerjemahan yang tua-tua, paling tidak ada dua hal ini di classroom-nya itu. Read and translate approach, atau bahasa magistrale approach ya, kalau bahasa Eropanya itu, Italia atau apa itu. And ini yang terjadi sejak dulu dan sampai sekarang ada, tetap kita lakukan, tidak perlu kita condemn dan kemudian kita hentikan tanpa rasio, tanpa pemahaman. Tapi kita pilih-pilih sesuai kebutuhan kita. Read and translate approach. Biasanya ini disandingkan dengan transmissionist. Karena di dalam transmissionist approach itu, dosen translation adalah seorang ahli pandit di bidang penerjemahan dan akan membagikan ilmunya bagi para cantrik-cantriknya. Nah, maka perintahnya read this text and translate. After that we discuss it. Di dalam discussion itu siapa yang mengontrol? Ya dosennya, karena dosennya yang berkepentingan untuk menurunkan ilmunya.
then interactionist approach is not about read and translate approach, bukan baca dan translate, tapi kita biarkan anak-anak itu untuk mencari sendiri solution to translation problem, interacting with the friends and also with the materials. Nah, ini biasanya dikaitkan dengan transactionist atau constructionism. Di pengajaran bahasa kita ada task based, ada macam-macam ya cara menyusun silabus. Maka in transactionist and constructionism approach dengan memakai definisi task based di language teaching itu sesuai kalau kita adakan dengan task based. Kalau di transformational ini yang project based begitu. Nah, itu tentang belajar. Itu tentang belajar. Nah, sekarang apa isinya yang kita ajarkan kepada anak-anak itu, dan jadi isi itu skill tentang transfernya dan juga skill yang menyertai itu, misalnya perencanaan. Memang ini masuk dalam transfer skill ya, perencanaan penerjemahan itu. Kita bicara transition approach. Ada banyak transition approach, tapi saya bicara 3 hal ini. Kenapa? Karena kalau yang lainnya saya ikut bicara, saya bicarakan nanti ditanya saya tidak bisa. Itu. Dan yang kedua, alasan kedua adalah ini yang sangat erat kaitannya dengan pengajaran translation. Satu, linguistic approach atau linguistic based approach to translation. Pada linguistic approach to translation ini kita bicara tentang equivalence dan unit of translation atau translation unit. Bila kita bicara tentang linguistik, apakah itu linguistik strukturalis, murni, apakah itu pragmatik, semantik, dan sebagainya yang disebut oleh tadi di grup 3, pada dasarnya menganggap bahwa the translation unit yang bisa dipahami itu ya satuannya ya satuan-satuan structural linguistik itu, apakah kata, apakah frasa, apakah klausa, apakah kalimat, apakah teks. Nah, then we attack from the from the smallest one, katakanlah kata, and then kita bicara tentang makna, ada berapa kemungkinan makna. Kemudian kita bicara tentang equivalensi. Sehingga di linguistic based approach we are talking about equivalence. Apakah in the level of words or above words. Oke. Kemudian yang ketiga itu bicara tentang enggak ada ya. Bicara tentang text linguistic approach. Text linguistic approach ini pedoman dasarnya adalah bahasa itu digunakan untuk komunikasi. Maka sebuah teks dari perwujudan bahasa itu serves communicative function. Jadi penerjemahan itu harus maintaining the communicative function yang ada di dalam teks itu. Maka kalau kita ingat organon Madel itu, kemudian turun oleh ke pikirannya Jacobsen, yang kalau di organon Madel itu kan ada segitiga ya, S-nya di tengah, kemudian ada panah-panah ke nyamping dan ke bawah. Jadi ada 3 communication function yang penting di dalam bahasa itu. Menginformasikan fakta, function itu disebut informative function. Mengekspresikan pikiran, mengekspresikan emosi dan perasaan, fungsinya kita sebut ekspresif, dan appeal others to do things, termasuk mengubah cara pandang, itu kita sebut dengan appellative function. Nah, di dalam text linguistic approach ini di penerjemahan, pikiran yang tadi dikembangkan oleh Katharina Reis, dan dia berpendapat bahwa teks itu bisa dikategorikan menjadi 3 pada perwujudannya. Teks ekspresif yang melayani, membawa fungsi ekspresif, teks informatif yang menginformasikan fakta, dan teks dia menyebutnya, Reis menyebutnya operatif, yang teks yang mengekspresikan
teks yang membuat orang berubah pikiran atau bertindak sesuai dengan yang diminta di dalam teks itu. Kalau kemudian RIS menambah satu jenis audio medial text, saya kira itu tidak signifikan karena audio medial itu hanya gabungan dari hanya bentuk medium saja, bukan meaning. Jadi kalau disuruh kritik RIS ini ya sebaiknya nggak usah ditambahkan, itu stick pada Rumen Jacobson itu. Oke, kembali ke sini. Menurut Transition Studies yang Text Linguistic Approach ini, setiap jenis teks menghendaki penerjemah memilih metode utama tertentu. Dan dari pemilihan metode ini, tentang metode bisa juga dirujuk ke Peter Newmark, mengalirlah beberapa strategi yang bisa digunakan. Nah, ini kita kenalkan di Introduction to Linguistics. Meskipun dosen tidak mengajar Introduction to Linguistics, mengajarnya itu literary translation atau general text translation, sebaiknya juga tahu ini. Karena nanti pada saat memberi suluh kepada jiwa-jiwa yang sedang mencari ini, our students, maka bisa tepat dan meyakinkan, tahu duduk persoalannya, dan bisa menghubungkannya dengan skema-skema yang sudah ada. Terakhir di situ functionalist transition studies atau functionalist approach itu mengatakan bahwa sebuah teks itu jika diterjemahkan maka dia harus memenuhi fungsinya di bahasa sasaran. Yang masuk ke dalam kategori ini adalah Scopus translation, Scopus theory, dan juga teorinya Holz-Manslary, saya lupa judul teorinya itu. Intinya bahwa kalau Holz-Manslary, kalau Scopus teori, Vermeer dan North itu mengatakan bahwa bagaimana kita menerjemahkan sesuai dengan tujuan apa yang diharapkan dari target text. Tadi pagi ada transition brief dari Ibu Rohaya. Nah, maka yang pertama harus kita pelajari itu adalah transition brief. Kemudian oleh Holz-Manslary dikatakan bahwa di dalam kegiatan transition itu ada beberapa aktor. Ada pemilik proyek, ada komisioner, ada translator, dan macam-macam. Dan itu kita harus memahami fungsinya masing-masing sehingga kita tidak salah menciptakan target text itu. And that's for transition approach. Nah, keyakinan mana yang kita pakai pada saat mendesain sebuah mata kuliah akan berpengaruh pada isi itu. Saya pribadi bersifat pragmatik dalam satu mata kuliah, tidak harus hanya satu approach, boleh campuran. Yang penting learning outcome kita tercapai. Begitu. Karena apa? Di bidang pengajaran bahasa kan ada istilah post method era. Nah, bagi saya juga sama, post approach era. Jadi tidak hanya satu approach, tidak hanya satu method yang jempolan optimal untuk mengajarkan sebuah mata kuliah, sebuah keterampilan, tapi ya kita lihat kita bisa kombinasikan. Oke, and that's his transition approach. Saya ingat menulis deskripsi ini di slide lain ya, tapi saya lupa. Daripada pindah ya sini saja. Nah, kemudian di transition instruction approach secara umum ini meskipun ada beberapa ahli lain mengatakan yang berbeda-beda, tapi kalau ditarik ada dua ini. Product oriented transition instruction atau teaching, process oriented transition teaching. Product oriented itu ya tentu saja yang paling penting itu adalah produk. Makanya product oriented. Ya, harus baik. Yang tahu baik siapa? Ahlinya. Ya, makanya biasanya product oriented ini dikaitkan dengan transmissionist. Sementara process oriented itu menganggap di dalam instructions yang process oriented ini proses yang dialami oleh mahasiswa dalam menyelesaikan masalah itu lebih penting dari kualitas produk akhirnya. Oleh karena itu, proses oriented lebih student centered yang bisa dikaitkan dengan transactionist and transformational approach. Nah, saya skip ini ya. Saya kira ini saya sudah
Oke, saya sudah jelaskan tadi di depan, ada yang kelewat ternyata genre. Pada saat kita bicara teks linguistik, genre approach ini genre ini menjadi penting karena sebuah teks bisa serve the functions well kalau berterima di bahasa target, bahasa sasaran untuk genre itu. Tadi ada linguistic based. Biasanya ini penting untuk translating literary text karena setiap makna ditimbang ya. Misalnya short story, puisi, dan lain sebagainya. Biasanya, jangan lupa saya bilang biasanya. Jadi it's not rule. Sementara text linguistic approach ini untuk transition text with unique genre characteristic for communication purposes. Misalnya invitation, misalnya advertisement. Oke. Kalau Anda mengundang seseorang untuk datang ke your company anniversary memakai bahasa Inggris, kita memakai struktur atau karakteristik genre bahasa Inggris karena pembacanya orang Inggris. Tapi kalau perusahaan itu juga memiliki cabang di Indonesia, pekerjaannya orang Indonesia, kita terjemahkan menggunakan invitation dengan genre karakteristik invitation Indonesia karena pembacanya Indonesia. Itu sebagai contoh untuk text linguistic approach ini. Untuk functionalism approach ini, it is important when we translate text with strong functional purposes. Jadi itu advertisement muncul lagi, ya, tidak apa-apa. Jadi bisa didekati dengan dua pendekatan dan kadang itu tidak mudah untuk membedakan. Technical manual, harus functionalnya harus mengedepan, bukan ke indahnya. Karena kalau kita menerjemahkan perintah untuk ngerem mobil dan kita keliru, maka yang jadi mobilnya tidak berhenti, tapi nyawa kita yang berhenti. Sermon juga demikian. Oke. Sehingga tadi dikatakan oleh Bu Rohaya, loh bagaimana kok ada tambahan? Kan nggak boleh ada tambahan di dalam transition principle yang saya pelajari waktu kuliah. Translator should not embellish. Translator should not bla bla bla. Oke. Nah, jawabannya ada di sini, rekan-rekan. Seperti yang telah rekan-rekan ketahui, jawabannya ada di sini. Ada pendekatan-pendekatan dalam translator studies yang bisa membantu kita untuk menerangkan itu. Jadi tidak serta-merta kalau kita tahu bahwa equivalence ada level-level. Ini harus equivalent di sini. Oke. Jadi ada many things. Nah, oke. Di dalam kelas, bagaimana kira-kira perwujudannya? Di product oriented approach tadi, di dalam kelas akan berfokus pada producing best translation. Itu yang diutamakan mati-matian. Kemudian yang kedua, students are producers of translation product. And classroom activity consists of error analysis and evaluation from the teacher. Okay. In process-oriented, the focus in the classroom activity, students' activity, and their friends. And here, students, ini belum lulus saya bilingual kompetensnya. Students learn translation methods, not translation production. Ya, salah grammar di situ. Student learn translation method. Jadi yang utama di dalam kelas itu bukan how to produce the best possible translation piece, tapi how to solve translation problem. Kalau rekan-rekan ingin tahu buku rujukan yang bagus atau contoh yang bagus untuk ini adalah In Other Words oleh Mona Baker. Kemudian classroom activity-nya finding solution for translation problems. It can be individual, can be in group. Nah, kalau proses oriented ini dikombinasikan dengan constructionism, maka ini in group jadinya. Transformation juga in group juga. Nah, sekarang yang ketiga itu yang menurut saya mestinya ada lah, secara teoritis ada yang combination. Kan biasanya apa-apa itu selalu ada combination ya. Apa-apa itu selalu ada alternatif combination. Nah, demikian juga di dalam combination ini kita bisa
fokus di dua-duanya. Tapi the final judgment itu pada final product. Kemudian yang group work-nya itu masih sama, centered on finding solution to translation problem and translator problem. Not only translation problem, how to find equivalence or similar or appropriate translation, tapi juga translator problem. Bagaimana mendapatkan pekerjaan, bagaimana bekerja sama, bagaimana menghubungi pemilik pekerjaan, dan lain sebagainya. Then, now, di combination inilah yang ada di pikiran saya, mewujud menjadi project course itu, transition project course itu. Karena kita judge dengan final product. Jadi di Polynema kalau ujian project itu mahasiswa akan diuji untuk mempertahankan produknya. Satu grup itu untuk mempertahankan produknya, satu, kemudian kita lihat portofolionya untuk melihat the prosesnya dari grup work itu. Jadi ada melihat portofolio dan juga judge from the final project. Idealnya yang judge from the final project ini pemilik proyek. Kalau rekan-rekan mungkin berkesempatan pergi ke beberapa tempat wisata di Batu, di Malang, mungkin akan menemui pekerjaan hasil proyek anak-anak kami di Polynema. Misalnya display di Museum Angkut, kemudian display di Museum Musik Dunia, display di museum-museum di Malang, display di Kampung Warna-Warni, dan sebagainya, termasuk bilingual website untuk hospitality industry, museum, dan gereja tua zaman kolonial Belanda. Pekerjaan mereka ada di sana. Idealnya yang menilai final product itu dari mereka. Dan kita menyertai saja. Tapi berjalan 2 tahun, sedang berjalan sekarang project, berjalan 2 tahun ini kita belum bisa menghadirkan pemilik project untuk ikut menjadi penilai ini. Tapi frankly speaking mungkin ini karena kesiapan kita saja. Insya Allah mereka mau, karena pada saat kita datang, anak-anak datang, dan mereka merasa terbantu menyelesaikan masalahnya. Nah, di combination inilah yang akan mentransformasikan mahasiswa kita menjadi seorang penerjemah yang bisa berfungsi di tempat kerjanya kemudian. Ini sekilas tentang yang ada di Polynema. Karena ini sudah siang dan puasa, level gula kita menurun, makanya kita sulit konsentrasi, kita lewati saja itu. Kita kembali ke segitiga tadi, maka ini cukup ruwet. Sebelah sini saja, sebelah kiri yang diperhatikan. Pada saat intro to translation and IT for translation, basically this is transmissionist approach. Tentu ada campuran latihan-latihan, tapi basically ini transmissionist approach. Di dalam literatur dikatakan bahwa kita tidak bisa menghindari transmissionist approach, meskipun ini dikritik sana-sini. Karena bagaimana mahasiswa itu bisa melakukan proses interaksi dan solving problem kalau dia tidak mempunyai dasar pengetahuan. Maka pemberian dasar pengetahuan ini dengan transmissionist approach. Kemudian di mata kuliah transition selanjutnya ada constructionism atau apa tadi namanya, approach itu. Baru di transition project itu ada transformational approach. Kita berharap saat sampai di puncak sana kita bisa mentransformasikan mahasiswa kita dari pembelajar penerjemahan menjadi seorang penerjemah yang siap kerja di industri. Oke, ini berikutnya how to select materials.
how to select materials itu tentu saja kita akan melihat silabusnya, how we organize the syllabus atau mengurutkan materi-materi itu dasarnya apa, rasionalnya. Dan kemudian apa yang kita ajarkan. Nah, maksud saya begini, kalau kita kalau judul mata kuliahnya itu transition practice ya, orang nggak bisa menggambarkan what happens there. Tapi kalau judulnya itu literary translation, orang bisa membayangkan. Jadi secara umum kurikulum translation ini disusun berdasarkan text types. Oke, text type. Kalau itu berdasarkan text types, maka mungkin dia harus melihat teks linguistik ya, selain linguistik approach tadi harus teks linguistik, tiga-tiganya dipakai. Linguistik, teks linguistik, and functional approach. Tapi yang menjadi ciri khas di situ ya teks linguistiknya. Kalau linguistik menjadi dasar semuanya. Oke. Nah, kemudian kita melihat contoh literary text translation tadi, kita melihat apa, kalau begitu apa, skill apa yang perlu diajarkan kepada anak-anak itu. Kita melihat literatur, misal kita melihat literatur. Menurut Newmark ada beberapa masalah di dalam penerjemahan literary text, misalnya cultural reference dan sebagainya. Kemudian menurut kita lihatlah, kita ingat dari Mona Baker ada word level, ada above level. Di sana ada fixed expression, kemudian ada idiom, ada figure of speech. Nah, ini kita pikirkan. So how we should organize the syllabus? Oke, kita bisa satu persatu itu. Kita satu persatu kita tackle skills untuk menyelesaikan masalah 1, masalah 2, masalah 3 itu bisa menjadi topik di sana. Bisa menjadi topik di sana. Nah, that is the syllabus. Kemudian materinya bagaimana? Materinya kita pilih materi-materi yang kental mengandung yang sedang kita ajarkan itu. Misalnya kemarin saya mengajar, kemarin minggu ya, hari Jumat mengajar literary text translation. Kemudian sebenarnya we are talking about cultural reference. Di handout tidak ada, maka saya cari cepat dan saya ingat. Pada waktu kita kuliah kan kita membaca banyak short story ya Bapak Ibu. Saya ingat short story judulnya The Luncheon, Somerset Maugham. Kemudian saya cari cepat di paragraf pertama itu saya pakai sebagai contoh karena di situ ada intervals, ada kata intervals, ada kata play, ya. Kemudian ada kata sit. Nah, setelah anak-anak bekerja dalam grup dan kemarin saya pakai grup WA untuk ngajar itu. Kemudian share apa masalahnya dan cara solusinya. Dan sebagian besar atau bahkan semua itu salah mengartikan, ada yang salah mengartikan play ya, di situ ada play. Sorry, saya tidak siap menunjukkan tidak siap menunjukkan paragrafnya. Itu ada kata play di situ. Play itu ada yang menerjemahkan permainan. Kalau ini masalah structure, konteks ya. Mestinya itu drama. Nah, cultural reference-nya itu adalah sit. Kemudian di situ ada juga interval. Di Eropa, zaman dulu pada saat The Luncheon itu ditulis, orang biasa nonton drama di teater. Ada beberapa segmen, kemudian ada jedanya. Mereka duduk di teater itu, ada berbagai macam jenis tempat duduk. Namanya orkestra yang di depan panggung, balcony ada yang di depan panggung. Ada kalanya si tokoh ini
in response to her beckoning, I bla bla bla, saya lupa katanya, her and sit beside her seat. Nah, begitu. Nah, yang cultural reference-nya itu adalah suasana di teater itu, suasana di gedung pertunjukan drama itu. Nah, karena tidak bisa membayangkan, maka kesulitan ada suasana dan pertunjukan itu, kesulitan tentang interval. Interval ini apa maksudnya? Terus seat beside the seats pada masa interval itu seperti apa? Nah, itu salah satu contoh bagaimana mencari. Kemudian cara yang itu contoh di literary translation. Di general text translation itu utamanya sebenarnya adalah untuk melatih anak-anak mendapatkan skills menerjemahkan teks umum sehingga banyak parafrase. Jadi skill utama yang kita didikkan, yang kita ajarkan sebenarnya adalah how to understand the complicated structure of the source text. Nah, kita kan familiar dengan reading is ya. Ada Kincaid dan sebagainya, flash formula dan sebagainya. Nah, mungkin kita sulit melakukan sendiri, tapi saya di internet itu mencari pointers, teks-teks mana yang kira-kira sesuai untuk level apa. Nah, di general text translation di awal-awalnya kita graded semacam itu. Yang kan kalau kita ingat reading level itu kan, reading difficulty level itu kan panjangnya kalimat kan juga mempengaruhi kan. Nah, itu berarti kalau panjangnya kalimat, kalau kalimat itu semakin panjang kan logikanya semakin kompleks. Nah, itu pointers dasar pada saat kita menyusun materi itu. Hingga di minggu-minggu terakhir, kita akan kasih yang satu teks utuh. Misalnya berita, artikel dari Wikipedia. Kenapa Wikipedia? Ya karena itu belum specialized text. Ya kalau specialized text nanti akan ada pembahasan sendiri. So we have paling tinggi itu artikel dari Wikipedia untuk channel text. Jadi ada juga berita. Saya kira begitu. Kalau tidak ada, we go to second assignment. Kalau tidak ada pertanyaan. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Pak Sugeng sudah siap dengan latihan yang kedua. Silakan dikirim, Bu Fitru. Sudah saya kirim, Pak. Oke. Sudah saya kirim di grup peserta. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, semoga. Saya ada pertanyaan, Bu Vivit. Iya, boleh. Silakan Bu Nadia. Assalamualaikum Pak Sugeng. Ini mungkin agak kembali ke bagian agak depan sekali tadi. Jadi translation pedagogi itu masuk ranahnya ILT atau branch yang berbeda atau di luar ranahnya ILT, Pak Sugeng? Kadang-kala kalau kita bertanya sejarah Indonesia kepada orang yang berbeda, sejarahnya berbeda. Kalau menurut Bung Atas, orang Asia ini berasal dari Indonesia kan. Kalau menurut orang lain berasal dari. Nah, demikian juga pada saat kita bicara sosiolinguistik, sosiolinguistik part of linguistic or independent one. Kalau kita bertanya kepada orang yang sosiolinguistik, dia akan bicara ini ilmu tersendiri gitu. Kalau bertanya kepada saya, transition pedagogi itu tersendiri. Karena mungkin itu faktor emosi saya because I'm here for quite long. Yang kedua karena faktanya bahwa kalau kita menguasai itu menjadi bilingual, belum tentu kita bisa menerjemahkan dengan baik. Pada saat ILT, kita berbicara bagaimana seseorang bisa menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, baik langsung atau tidak langsung. Tapi di translation, kita mengajar seseorang untuk menjembatani komunikasi itu. Oleh karena itu, pedagoginya berbeda dengan ILT. Tapi karena ini berkaitan dengan bahasa, maka dari tampilan saya tadi, dari sajian saya tadi, banyak mengambil inspirasi dari ILT. And this is still
in the beginning of the development. Transition pedagogy. Silakan cari buku di internet, tidak ada yang membahas transition pedagogy secara tuntas. Yang ada adalah kumpulan makalah mulai 1992, Eva Hung dan lain sebagainya. Ada 3 kalau nggak salah atau malah 4 kumpulan makalah tentang pengajaran. Tapi karena kumpulan maka tidak menjadi satu, tidak menjadi satu yang bisa dipahami secara utuh. Yang ini fotokopi ya. Ini teman-teman tentu tahu LibGen lah. Ini bisa di-download dengan mudah di sana. Ini judulnya Multiple Voices in the Transition Classroom. Ini beberapa logikanya saya kutip di sajian saya. Ada contoh how to teach transition in the classroom banyak, tapi menurut saya bangunannya sulit untuk dipahami. Tidak seperti kalau di ELT ada Jack Richards dan Rogers itu ada kemudian deskripsikan metode-metode ini, bla bla bla, itu mudah ya, rapi. Tapi di buku ini belum rapi. Oke, sebenarnya yang saya sajikan ini sebenarnya semuanya yang berkecamuk di pikiran saya, yang inginnya saya membuat buku tapi belum mampu karena banyak hal. Kembali ke jawaban pertanyaan, yes, this is a different and independent field of study. Kalau yang ditanya saya. Oke Pak, terima kasih. Ini juga apa namanya pertanyaan yang menghantui saya sejak awal mengajar translation, karena saya nggak tahu apakah translation pedagogy itu masuk ranahnya ELT atau enggak, sehingga kadang-kadang saya ingin mengikuti tren yang ada di ELT tapi takut salah. Jangan-jangan yang di translation pedagogy itu trennya completely berbeda dengan tren di ELT. Itu aja sih Pak. Oke, terima kasih informasinya Pak Sugeng. Yes, thank you. Misalnya misalnya melanjutkan sedikit, di reading itu kan ada apa itu? Saya sudah lupa. KYL or something? No, apa lagi? Apa? Ada teknik untuk ngajar reading itu loh. Itu kita sebenarnya bisa kita adopsi apa? No one and then. Ya itu maksud saya. Itu maksud saya. Terima kasih, Bu. Kita bisa pinjam itu pada saat tahap comprehension. Ada satu teori yang namanya sequential model of translation. Yang satu itu deverbalization, yang satu reformation. Semacam production atau formulation begitu. Jadi itu bisa kita pakai untuk understanding the message, untuk deverbalize the message yang dari reading itu. Nah, begitu. Jadi bisa kita tetap pakai tapi memasukkannya ke dalam slot-slot yang memang kita butuhkan di dalam proses penerjemahan. Thank you. Baik, ini sepertinya ada pertanyaan dari Bu Astri. Ya, Ibu Astri, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Saya ikut pelatihan ini kan karena memang tertarik dengan bagaimana mengajarkan terjemahan itu ya. Kalau mungkin tadi sekilas melihat presentasi teman-teman, kayaknya tadi saya agak salah paham gitu. Saya pikir itu adalah satu case dari yang kita alami di universitas masing-masing. Nah, kalau yang di Polinema ini kan sepertinya memang fokusnya atau memang kuliahnya itu memang untuk terjemahan. Nah, kalau di tempat kami ini sebetulnya lebih ke peminatan, Bapak. Jadi ada 3 peminatan dan salah satunya itu pilihan karena saya dari pendidikan bahasa Inggris dan translation ini diberikan tetapi bukan sebagai hal yang utama karena terkait dengan profil lulusan dan sebagainya. Nah, kalau tadi yang bahasa Jawanya di Jelentrehe tadi kan kayaknya banyak sekali. Sedangkan kami kalau di universitas kan hanya ada dua mata kuliah teori dan 1 mata kuliah praktikum. Nah, untuk 2 yang teori ini kalau membahas yang banyak tadi itu kan itu akan sangat padat dan sampai saat ini kami masih menemukan formula yang
tepat. Maksudnya apa yang harus diajarkan begitu dari satu semester ke semester berikutnya itu. Yang nggak pengen mencakup semuanya sih. Kalau semuanya mungkin tarafnya hanya permukaan. Nah, tadi kan menarik itu topik-topik per semesternya. Nah, kalau yang untuk hanya 2 mata kuliah seperti itu, cakupannya kira-kira bagaimana gitu, Pak? Iya, saya juga bingung juga kan. Seringkali kita begitu ya, desain kita begitu. Karena memang sedang selling lah ide apa profilnya penerjemah gitu. Ya itu tadi renungan di awal kita inginnya itu seperti itu. Tapi apa daya kita nggak punya sangu gitu, nggak sampai ke sana kan. Nah, bingung juga saya. Tapi kalau yang teori itu ya kita isi teori yang dasar yang praktikal ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Rohaya tadi. 1, definition of translation, 2, transition process model, yang ketiga equivalence, yang keempat metode strategi, kemudian berikutnya latihan. Itu cukup saya kira. Kalau untuk ini Pak, maaf ini ya teman-teman nggak tahu apakah teman-teman punya pengalaman yang sama atau tidak ya. Tapi untuk ya mumpung ada sesi tanya jawab. Nah itu untuk di mata kuliah kami kan yang 1 mungkin itu bisa masuk di Introduction to Translation ya di 1 semester. Tapi ada mata kuliah lanjutannya Pak. Yep. Kami namai itu Specialized Translation karena memang menerjemahkan teks dengan bidang-bidang tertentu, misalnya teks jurnalistik, kemudian teks sastra, tapi hanya dari permukaan saja gitu. Kalau kami mungkin agak terjebak dengan luaran yang diharapkan ininya ya, harus ada luarannya, harus ini. Nah, ketika harus memfokuskan pada bidang teks tertentu, apakah masih boleh jika itu terus memberikan pengetahuan, oh kalau menerjemahkan teks hukum itu seperti ini, menerjemahkan teks sastra itu begini. Sedangkan yang ngetren di lingkungan kami adalah anak-anak itu sering diminta tolong untuk menerjemahkan artikel ilmiah kayak gitu, gimana Pak ya? Misalnya atau abstrak atau judul skripsi, judul penelitian seperti itu. Itu berapa SKS Bu yang specialized text? 2. 2 SKS. Specialized 2 Pak, 2 SKS. Berapa kali pertemuan? 1 kali seminggu. Oke, ini memang Samson maha kuat ya. Begini Bu, sepengetahuan saya yang disebut specialized text translation itu menerjemahkan teks-teks yang untuk memahaminya itu diperlukan specialized knowledge. Specialized knowledge itu ada kaitannya dengan bidang ilmu yang saya sebut bidang ilmu atau subject matter. Nah, sebagian konsep di dalam bidang ilmu itu tersimpan di dalam technical terms, ya kan? Nah, misal tadi di situ 1 kali pertemuan seminggu, 2 jam selama 16 minggu, 16 pertemuan, 2-nya itu ujian, yang 3-nya itu dosennya sedang seperti ini pelatihan. Tinggal berapa? Tinggal berapa? Misalnya di legal translation itu, pertama-tama yang harus kita kenalkan adalah legal system dulu. Dari Inggris ke Indonesia. Tidak usah dari yang kita kenal aja. Inggris dan Indonesia kita pilih salah satu. Dari legal system mana? Misalnya kita pilih common legal system ya, yang ada di UK. Harus ada overview dulu paling enggak kita jelaskan apa perbedaannya sistem hukum Indonesia dan sistem hukum di UK situ. Kemudian perbedaan sistem hukum ini akan mempengaruhi profesi yang ada di situ. Peraturannya ya berbeda, technical terms-nya juga berbeda. Ya, sepertinya enggak mungkin lah 2 SKS. Nah, kalau tadi dikatakan sering menerima terjemahan abstrak dan lain sebagainya, lebih baik ya 2 SKS itu dipakai untuk itu. Sehingga kita bisa fokus pada itu, abstrak itu hanya fokus pada how to write and read abstracts. Belum tentu subject matter-nya ya. Kalau abstraknya itu artikelnya itu di bidang pertanian,
Ya, maka harus ada konsep yang diketahui di bidang pertanian. Oleh karena itu, di Polinema itu semester 5, semester 5 scientific text itu. Scientific karena untuk menerjemahkan apa itu tadi artikel itu ya kesulitannya tidak hanya di technical terms, konsep, tapi juga strukturnya. Genre feature-nya itu juga berbeda. Apalagi tadi mahasiswa masuknya itu tadi English skill yang dikeluhkan Pak Ardian itu. Iya, iya. Oke. Ya itu sulit, Bu. Sulit, lebih sulit daripada memilih anak-anak muda memilih calon suami atau calon istri. Demikian dari saya. Oke, Pak, matur nuwun sangat. Ya, oke. Baik, terima kasih Bu Astri atas pertanyaannya dan terima kasih juga Pak Sugeng. Apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Oke, saya Mbak Fitri. Oh iya boleh, monggo Bu Ani Kusna. Oke, matur nuwun Pak Sugeng. Fenomena menerjemahkan ini tidak terjadi di hampir setiap pengajaran bahasa Inggris untuk berbagai kebutuhan di negara kita, termasuk di bidang ISP ya. Karena ketika anak-anak mau komunikasi atau memahami suatu komunikasi, tahap pertama yang mereka lakukan itu menerjemahkan, dan saat ini dengan adanya semacam Google Translate itu sangat membantu mereka untuk memahami sebuah teks. Masalahnya mereka juga menjadi tidak tertarik untuk mengeksplor ininya, ya termasuk tata bahasa, retorika bahasa Inggrisnya, karena ada terjemahan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya berkaitan dengan terjemahan untuk bukan mencetak ini ya penterjemah yang ada kaitannya dengan subject specific text. Misalnya kalau saya bidangnya akuntansi, memang betul bahwa di dalam bidang tertentu atau specialized text itu sangat erat kaitannya dengan register maupun ya istilahnya juga ini ya terminologi yang dipakai di bidang khusus. Kalau dalam hal ini akuntansi ini luar biasa terminologi itu sendiri, karena itu terminologi itu membentuk aktivitas akuntansi. Nah, ini karena saya tidak punya background di dalam bidang translation, tetapi saya lebih mengarah pada bidang ISP. Arahan karena memang anak-anak penggunaan translation ini sangat tinggi ya, maka arahan yang saya berikan, saya memang lebih mengacu kepada genre. Tadi genre analysis di bidang ISP juga ada untuk prominent scholar-nya memang berbeda dengan Halide, tapi Halide pun dikenal di bidang ISP. Saya mengarahkannya pada hal-hal yang saya ketahui di situ saja. Jadi tidak memakai translation secara umum, yang kebetulan memang juga tidak saya khususnya pelajari. Jadi, nah menurut Pak Sugeng untuk kaitannya dengan tadi ya specialized text, apa saran-saran Pak Sugeng sebagai penerjemah ahli untuk membantu mahasiswa ini paham lebih baik ya, terutama tentang konteks. Tapi memang ini ya kendalanya luar biasa. Bahasa Inggris bukan major subject mereka. Kemudian dengan kemampuan bahasa Inggris yang sudah kita ketahui di Indonesia dari berbagai research, yang kemampuannya juga masih ada beberapa masalah begitu. Nah, sejauh ini sekali lagi ketika saya menghubungkan dengan konteks, saya lebih mengenalkan juga pada konteks teks-teks bahasa Indonesia. Tadi saya masih ingat Bu Rokhayah
banyak-banyaklah membaca baik di dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, makanya salah satu strategi yang saya pakai adalah mengenalkan juga mereka kadang-kadang pada teks akuntansi di dalam bahasa Indonesia, kemudian mengkombinasikannya pada topik yang sama dalam bahasa Inggris. Selain itu juga mengajarkan juga bagaimana pengetahuan tentang register dan JORA ini memang perlu dikenalkan ya, walaupun pada tahapan yang berbeda. Begitu maksudnya tahapan pencapaian yang tidak sempurna untuk satu tingkat misalnya. Demikian, matur nuwun Pak Sugeng. Terima kasih Bu Ani Kusnawati. You are the expert in ASV and you know the value of itu tadi register dan sebagainya. Mungkin di dalam pelajarannya lebih baik kalau disertai istilah bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Barangkali paling tidak ada glosarium. Kemudian once in a while mereka di-expose, dipaparkan terhadap teks, kita pilih teksnya yang kaya dengan yang mengandung banyak technical terms tadi. Sehingga kita bisa lihat kolokasi yang ada di situ, struktur yang biasa digunakan. Demikian juga untuk penerjemahan sama. Karena meskipun kita tahu technical terms, misalnya di akuntansi itu ada PSAK, ya PSHK, not PSK ya, PSAK. Bahasa Indonesianya itu pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Itu bukan terjemahan langsung. Jadi bukan terjemahan langsung, tapi itu maknanya apa dalam bahasa Indonesia harus diekspresikan. Nah, itu harus diketahui. Selain itu juga bagaimana bahasa Inggris dari PSAK itu biasa digunakan dalam konteksnya. Kalau kalimat positif seperti apa, kalau kalimat negatif seperti apa. Oke. Kemudian ada, kalau nggak salah, PSAK itu pelokalan dari IFRS ya, Bu, International Financial Reporting Standard, atau mungkin begitu. Saya sudah lupa itu. Iya. Kalau ya, PSAK, iya. Ya, karena itu harus ada. Kalau kita bantu mereka harus ada glosarinya. Nah, Bu Siti Rohani dan tim penelitiannya membuat aplikasi itu. Glosari bidang di berbagai bidang. Kalau nggak salah, Bu Fitrotul juga anggotanya, termasuk, saya nggak tahu termasuk di akuntansi apa nggak, mungkin termasuk di akuntansi. Itu bisa digunakan oleh para mahasiswa dan juga siapapun yang mau. Karena available free from Google Store. Mungkin Bu Fitrotul mau menambahkan sesuatu. Kebetulan itu anggotanya salah satunya kalau tidak salah Pak Ahmad, Pak. Tapi kemarin di bimbingan TA saya memang ada yang mengerjakan tentang topik tersebut. Jadi memang ada yang mengerjakan di bidang akuntansi, Nurul kalau tidak salah Pak, yang Pak Sugeng menguji. Ya, itu membuat aplikasi glossary, e-glossary untuk accounting, begitu Bu Ani Kusna. Oke. Bisa sedikit saya berbicara mengenai itu? Boleh Bu, monggo. Mengenai glossary ini kebetulan di bidang akuntansi itu Colin Cobilt itu yang memang khusus di bidang termasuk lexicographer, dan ini sudah membuat ya. Saya sendiri memang punya perhatian ke sana karena memang di penelitian baik itu dosen akuntansinya maupun di jurnal-jurnal internasional berkaitan dengan mereka yang bergerak di bidang sebagai akuntan, profesi akuntan, itu mengarahkan memang register ini luar biasa. Nah, kalau yang memang sebetulnya sempat saya sentuh mengenai ini ya, register di bidang akuntansi ini, saran saya memang kerjasama dengan dosen akuntansi, karena kalau di kami ya,
saran saya kerjasama dengan dosen akuntansi. Kenapa? Itu juga sangat erat kaitannya dengan target mereka. Mengajar untuk glossary itu sampai di mana? Karena itu berkaitan dengan konteks, misalnya berkaitan dengan financial statements dan seterusnya. Sehingga glossary pun tidak mungkin kita berikan semua. Kalau menurut saya ya, tidak mungkin diberikan semua dengan waktu yang sekian. Jadi memang kita akan khususkan glossary tertentu akan diperkenalkan kepada mereka. Itu semacam ini ya, masih angan-angan perencanaan dan belum dilakukan tentu saja karena memang penelitian mengarah bahwa technical terms itu sangat penting sekali terminologi untuk mereka. Hanya kalau melihat bahwa di masyarakat di ini ya, buku komersil sudah menciptakan itu, yang kita butuhkan justru adalah untuk konteks institusi, sejauh mana kita mau memberi pengetahuan tentang ini pada anak-anak, terutama bagaimana ini kaitannya dengan konteks bidang akuntansi. Makanya list itu sendiri harus dibuat di dalam jurusan itu. Artinya target-target tertentu untuk mengenalkan mereka. Nah, lepas dari itu, tentu saja anjuran mengenalkan itu pada English for Accounting, terminologi yang misalnya dibuat oleh buku-buku ada di buku-buku komersial, itu dapat mereka akses dengan mudah. Dan kalau yang komersial seperti Investopedia itu juga bagus, tapi itu bahasa Inggris. Nah, itulah yang sejauh ini glossary itu pendapat saya sih kontekstual ya, karena memang pada dasarnya diharapkan bisa generalize untuk sementara pada konteks dengan jam terbatas di mana ISP ini jamnya juga tertentu, maka target kita tentu saja terbatas di dalam pengajaran glossary ini atau berkaitan dengan terminologi ya register. Ya. Baik, terima kasih Bu Ani Kusna atas masukannya. Pak Sugeng, bagaimana akan dilanjutkan? Nah, saya tunda dulu assignment-nya karena tinggal sedikit waktunya ya. Iya, baik. Kita langsung lanjut ke evaluation. Loncat-loncat ya, kita loncat-loncat. Baik, Pak. Sekarang kita ke evaluation. Di buku yang saya tunjukkan bisa kita download dari Super Library itu. Oleh Davis dikatakan kalau masalah evaluation itu ada beberapa pertanyaan. Satu, what do we evaluate? Apa yang kita evaluasi itu apanya? Pedagogical aims, artinya apakah pengajaran kita sudah mencapai sasarannya, kalau target kita ini apakah sudah tercapai? Professional standards, jadi kita bandingkan kemampuan anak-anak dibandingkan dengan standarnya para profesional di bidangnya. Atau competence atau skills. Ya, ini mirip dengan pedagogical aim. Kalau di pedagogical aim itu juga ada pembahasan tentang kapan kita melakukannya, initial, middle atau end. Ya, ada kalau middle itu ya quiz barangkali, kalau end itu sumatif itu. But anyway, kalau di competence skill itu fokusnya pada bisa. Ini tambahan saya yang 3 titik ini, apakah skill untuk source text comprehension-nya atau transfernya atau target text rendering-nya. Saya membuat 3 poin ini berdasarkan ingatan kita tentang proses penerjemahan yang Naida, Tabor, kemudian berlanjut sampai Larson itu ada understanding dengan analisis, kemudian ada transfer, ada kemudian restructuring. Dan maka pada saat understanding atau analyzing itu, maka skill yang diperlukan adalah source text comprehension. Maka bisa kita tes apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Di transfer skill itu cara memilih solusi terhadap problem permasalahan itu. Di target rendering itu adalah hasil akhir bagaimana menuliskan kembali pesan itu. Ada yang bertanya, apa yang kita nilai kalau anak-anak itu TA-nya annotated translation? Yang kita nilai adalah laporan mereka tentang 3 hal ini.
tentu saja karena kita membimbing ya kita harus memberi arahan supaya tidak tersesat anak-anak itu. Dalam memberi arahan dan juga menilai ini kita harus paham betul 3 hal ini. Ya masalah-masalah comprehension itu apa saja? Masalah transfer skill itu apa saja biasanya yang dihadapi oleh anak-anak, dan masalah target text rendering ini apa masalahnya. Kadang-kadang anak-anak itu tidak, ini masalah TA, annotated translation, tidak bisa membedakan antara source text comprehension dengan transfer skills, source text comprehension problem dengan transfer problem. Karena in most cases masalah source text comprehension itu akan juga generate, meskipun tidak selalu, transfer problem. Kalaupun begitu harus menjadi 2. Nah itu misalnya yang kita evaluasi adalah itu kompetensi itu. Kalau equivalence, ya kalau equivalence itu sebenarnya sudah gabungan dari 3 ini, understanding, transfer, dan rendering. Oke. Bagaimana menguji understanding saja? Ya caranya lain, bukan terjemahkan ini, ya, tapi apa yang Anda ketahui tentang suatu bagian tertentu dari kalimat itu. Poin selanjutnya yang bisa ditanyakan adalah siapa yang mengevaluate. Nah, ada teacher, peers, or other professionals. Kalau teacher ya biasa kita lakukan, kalau peer teman mereka ada profesional ini pada saat mengerjakan project tadi yang nilai orang lain. Oke, kalau tadi ada sertifikasi menurut Bu Rokaya yang menilai ada profesional. Kapan sudah saya sampaikan tadi, and how do we evaluate? Ada menurut saya dan mesti ada ini dicari karena ini sangat umum kita lakukan. Ada 3 hal paling tidak. Portfolio, ada observation, ada test. 3 hal itu. Oh, ternyata saya buatkan ini ya. Oke. Kalau kita mengevaluasi dengan portofolio, maka anak-anak itu harus kita tes untuk menerjemahkan complete text. Karena nggak indah ya kalau satu kalimat kemudian lepas-lepas nggak ada kaitannya kemudian menjadi portofolio. Maka kita perlukan portfolio rubric. Observation ini behavior. Behavior ada macam-macam. Kalau fokus kita pada proses, maka aktivitas partisipasi yang kita nilai. Tapi kalau pada skills, transition skills, maka observasi pada bagaimana dia menyelesaikan masalah terjemahan. Nah, kemudian berikutnya kalau dengan tes. Kalau dengan tes ya biasa ya. Kita menyuruh anak-anak mengerjakan terjemahan. Oke. Lah itu Pak, kalau pakai pilihan ganda ya itu bukan tes katanya rekan-rekan. Ya itu kan validitasnya kurang diakui. Kecuali itu pengetahuan di dalam teori terjemahan yang diberikan di Intro to Translation. Cara ngetesnya ada holistic, ada analytic. Di academic circle bulan mendatang kita bicara, salah satu pembicara utama akan bicara tentang scoring ini untuk penerjemahan baik di kelas maupun di industri. Nah, contoh saja ini scoring rubrik untuk tadi proses partisipasi di kelas. Kalau kita lihat ini ada attendance, ada keaktifan atau engagement. Listening skills itu sebenarnya itu interpersonal skill atau communication skills. Behavior juga itu ada skills, soft skill, dan preparation ini personal trait atau personal skills. Ya ini sebagai contoh saja. Jadi kita tinggal memilih mana yang paling sesuai kemudian kita jumlahkan. Sementara ini contoh portofolio. Portofolio misalnya tadi di dalam mata kuliah literary text translation.
selama 1 semester ada 4 short story, 1 puisi yang diterjemahkan oleh anak-anak untuk kegiatannya di dalam kelas. Maka sebagai salah satu cara untuk penilaian, maka saya mewajibkan anak-anak membuat portofolio. Portofolio ini mungkin akan terlalu panjang kalau menyertakan 5 pekerjaan, apalagi short story itu ada yang panjang, maka boleh juga dipilih. Nah, sebelum kita berikan portofolio, kita berikan guidelines portofolio, guidelines apa yang perlu dimasukkan macam-macam. Maka aspeknya adalah seperti yang bisa kita lihat di sini, konten. Portfolio contains all the required materials atau tidak, karena ada beberapa selain pekerjaan, ada refleksi, ada laporan lainnya juga. Nah, choice of documentation sebenarnya sudah kita arahkan, misalnya pilih dokumen dari yang bisa kronologi ya, misalnya 2 minggu atau 1 itu 2 minggu awal, yang 1 2 minggu tengah, yang 1 lagi 4 minggu terakhir, misalnya begitu. Masing-masing itu mungkin mengerjakan 2 dan dia harus dipilih satu-satu. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana progres itu dicapai oleh anak-anak dari portofolionya. Itu salah satu cara tentang pemilihan dokumen. Kalau kita bebaskan, ya mungkin anak-anak macam-macam milih dokumennya. Mungkin dia tunjukkan yang baik-baik saja, tapi kelemahannya kita tidak tahu progres mereka. Organization itu bagaimana, biasanya di guideline sudah ada di situ ada cover, ada kata pengantar, daftar isi, kemudian isinya apa saja ada. Mechanics tadi, jadi cara penulisan, punctuation, grammar, dan lain sebagainya. Personal reflection selalu ada pada setiap piece of work yang ditulis itu. Refleksinya berupa apa? Ya berupa how they learn the skills, karena ini kan tentang transition skill. How they learn the transition skills. Terus mungkin hal lain bisa ditambahkan, misalnya hal-hal yang disukai dan dibenci, misalnya. Kemudian kita suruh mereka present portofolio. Kalau langsung ya presentasi ya. Mungkin ini di minggu terakhir sebelum UTS. Dan ini dalam grup, maka presentationnya itu jadi satu grup 1 kali saja. Meskipun portofolio ini bisa pribadi juga, karena pengalaman belajar pribadi mungkin berbeda dengan pengalaman belajar grup. Kemudian yang berikutnya overall portfolio impact. Nah, apakah portofolio itu menunjukkan, menggambarkan perkembangan keterampilan, kemampuan dan pengetahuan mahasiswa itu atau tidak? Oke, kalau tidak menggambarkan kan berarti kita nggak bisa mengukur dan cenderung kita memberi nilai yang buruk kalau tidak bisa mengukur. Nah, itu tentang portofolio. Sekarang kalau yang analitik dan holistik itu seperti apa? Menurut Kusmaul 1995 kurang angka 9, di dalam pengajaran ini ada 2 opposing views. Bagaimana kita menganalisis pekerjaan atau kualitas terjemahan anak-anak itu. Yang satu, ini tipikalnya foreign language teachers. Ya, biasanya ngajar structure barangkali, terus dia semester itu harus ngajar general text translation. Misalnya, nah hati-hati, mungkin saja foreign language teachers view itu terbawa. View mereka, word or phrases as the units to evaluate. Oh ini salah. Seperti yang dikatakan oleh Bu Rohaya. Oh ini terjemahnya kan bukan itu, seharusnya ini gitu. Oke. Nah, itu benar, tapi mungkin harus melihat teksnya dulu dan tujuan teks itu. Demikian juga yang berbeda belum tentu benar. Misalnya
kamu dan Anda. Kan sama-sama you-nya bahasa Inggrisnya. Terjemahan dalam Indonesia ada advertisement di Singaporean Tales, Singtel itu jualan SIM card. Nah, you itu Anda atau kamu, yaitu paket data yang dijual itu untuk siapa, itu harus kita pertimbangkan. Kalau hanya word phrases saja ya sama saja Anda dengan kamu, padahal itu tidak. Now, number two, oleh karena itu menjadi seperti demikian karena tidak ada pertimbangan communicative function of the words or phrases within the whole text. Sebaliknya, ekstrim yang lainnya, professional translators view. Dia memperhatikan betul communicative function of the words or phrases within the whole text. Sehingga lebih lentur cara judge kesalahannya itu. Semua ketidaksamaan dengan lexical meaning akan dilihat bagaimana kaitannya dengan perintah penerjemahan dan teks as a whole. Now, apa saja yang dinilai? Ini menurut Kussmaul 1965 kurang 9 ada 5 hal. Tapi yang paling gampang itu language error ya. Cultural adequacy, tidak semua teks kita mengandung cultural content. Situational adequacy, tidak semua teks itu mengandung pragmatik yang khas. Speech acts, tidak selalu teks yang kita terjemahkan itu ada implikaturnya, ya. Meaning of words, tidak selalu ada ambiguity of meaning atau double meaning. Tapi kalau language error jelas, makanya kebanyakan kita we are thinking of language error. Saya tidak berkata baik atau bukan, I'm just saying what I think. Nah, ini cara ATA, kesalahan transfer. ATA itu American Translator Association yang membagi dua, transfer atau mechanics ya, kesalahannya itu. Transfer atau mechanics. Nah, ada di flowchart ini, kalau mempengaruhi kebergunaan dari teks yang diterjemahkan, ya itu berarti transfer. Kalau tidak berarti mekanik saja. Dan bisa dilihat ke bawah, apakah kesalahannya apa? Nah, error apparent to any editor. Apakah kesalahan itu bisa dilihat oleh semua editor? Kalau tidak ya enggak usah ada penalti kesalahan, itu bukan kesalahan, itu bisa dimaafkan. Kalau iya ditanya lagi. Apa yang kelihatan itu yang memang terbiasa ngedit, yang sensitif atau semuanya. Nah, kalau hanya orang yang memang ahlinya di bidang itu ya penaltinya 1. Kalau tidak kita dan seterusnya ya. Nah, semakin terlihat kesalahan mekanika itu, maka semakin besar penaltinya. Jadi setiap penalti itu ada pengurangan nilai, ada penalti kesalahan. Dan yang ditransfer begitu juga. Apakah pemahaman pembaca terganggu dan fungsi teks itu terganggu? Kalau tidak, ya oke. Effect on understanding content pertanyaan ini negligible. Apakah bisa diabaikan? Nah, kalau bisa diabaikan, berarti nggak ngefek ke target teks meskipun salah, kurang dikit-dikit lah. Ya itu diterima. Kalau tidak, masih ada pertanyaan. Nah, semakin ke bawah, kesalahannya itu akan semakin mempengaruhi fungsi teks itu. Makanya kesalahannya bisa 8, bisa 16 poin. Nah, ini kan dari functionalist view of translation ya. Communication and functionalist view of translation. Selanjutnya ada matriksnya. Sugeng, mohon izin mengingatkan waktunya kurang 15 menit. Oke. 13 lebih tepatnya. Nah, sekarang sudah 12,5 ya. Ini juga yang kita pakai di TSN. Cara berpikir ini kita pakai di TSN HPI, tes sertifikasi nasional. Dan cara berpikir ini juga yang akan dipakai
di sertifikasi penerjemah tersumpah di bidang hukum, dan mungkin 16-17 bulan depan I will be talking about this di forumnya sebelum diusulkan ke Kepnaker. Nah, ini yang tadi saya katakan penilaiannya against professional standard. Nah, kalau di professional standard, kesalahan penalti itu dibatasi. Untuk 500 kata kesalahan penaltinya tidak boleh melebihi 18 poin. Kalau lebih berarti tidak lulus. Kita adopt juga di TSN, dan mungkin kita akan adopt juga itu di tes sertifikasi penerjemah tersumpah. HPI juga melakukan pengukuran kompetensi penerjemahan di Politeknik Negeri Jakarta dengan skema yang sama, tapi kita menggunakan yang holistic scoring. Ini yang analytical ya. Jadi ada ET itu bisa dibuat holistik, bisa dibuat analytical. Jenis-jenis kesalahan yang ada tadi seperti ini. Oke, yang holistik lupa tidak saya tampilkan. Holistik itu tinggal centang-centang seperti rubrik yang memang itu sangat subjektif, maka perlu pengetahuan. Dibagi juga menjadi kompetensi itu tadi, transfer and use, mechanics, ada 2 lagi saya lupa. Oke. Saya kira begitu Bu Fitrotul. Apakah selanjutnya ini untuk tanya jawab atau latihan? Koyoknya tanya jawab saja ya. Iya, sepertinya tanya jawab saja Pak. Baik, terima kasih sekali Pak Sugeng atas materinya yang sangat lengkap dan sangat berbobot, khususnya di bulan puasa ini Pak. Kami harus berpikir keras, khususnya yang tadi, yang terakhir tentang evaluation. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Ya lagi, mohon maaf. Oke, baik. Silakan Bu Ani Kusna. Oke, terima kasih. Ini Pak Sugeng, matur nuwun. Presentasinya luar biasa. Pak Sugeng sudah layak disebut profesor ya, walaupun secara formal. Tidak boleh meledek ya. Tidak, memang demikian Pak Sugeng. Ya, monggo silakan. Sudah lebih dari profesor sebetulnya. Ini Pak, berkaitan dengan evaluasi. Saya masih ingat dulu waktu ada di Polinema ya, ada kesempatan kumpul dengan HPI. Pada waktu itu sempat berbincang dengan Ibu yang kebetulan menjadi penerjemah profesional khusus untuk bidang migas ya. Apakah untuk sertifikasi ini, karena penting sekali sertifikasi ini bisa menjadi tanda kemampuan seseorang, apakah dirancang juga untuk penerjemahan bidang-bidang khusus begitu ya? Suatu saat mungkin karena seseorang menggeluti bidang itu terus-menerus, dia punya kemampuan di sana. Seperti tadi contohnya Ibu khusus untuk penerjemahan di bidang migas. Di bidang ISP pun misalnya, mungkin pada penerjemahan pada bidang khusus tertentu begitu. Nah, apakah sertifikasi di dalam hal ini dicetak untuk bidang-bidang khusus ya, evaluasi untuk sertifikasi? Matur nuwun Pak Sugeng. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Kerangka penilaian ini berlaku umum untuk jenis mata uji apapun juga. Yang penting yang menilai itu paham. Kalau yang menilai nggak paham, setajam apapun gergaji itu hanya akan melukai dirinya sendiri. Jadi penilai guru itu harus paham hal itu. Nah, kalau di TSN ada umum, di bidang umum, kemudian ada bidang hukum yang sedang tadi disampaikan Bu Rohaya dan saya sampaikan itu tadi, itu khusus bidang hukum oleh pemerintah, sehingga ada SKKNI, nanti ada LSP menyelenggarakan dan lain sebagainya. Kenapa dibedakan? Ya itu jawabannya ya suka-suka pemerintah. Maksudnya jawabannya begitu karena di kita ini ada saya lupa peraturan itu, tapi levelnya menteri
Menteri Perundang-undang Hukum dan Undang-undang dan Hak Asasi Manusia saat itu, bahwa akan ada diteruskan konsep tentang penerjemah tersumpah. Nah, bagaimana cara menilai penerjemah ini supaya kita tahu layak atau belum untuk disumpah? Makanya akan ada SKKNI bidang hukum. Dan juga ada nanti SKKNI bidang umum juga dengan cara berpikir yang sama. SKKNI di bidang hukum di Kementerian Kumdang, SKKNI di bidang umum di Kementerian Kemdikbud, Badan Bahasa. Ke depan juga akan ada di literary. Oke. Kesusastraan. Itu yang ada sekarang. Tapi framework-nya sendiri is open. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Ani Kusna atas pertanyaannya dan terima kasih juga Pak Sugeng atas jawabannya. Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Jangan-jangan sudah pingsan semua ini. Iya, Pak. Kayaknya bingung hitung evaluation tadi loh, Pak. Langsung semuanya akan daftar TSN setelah ini. Atau mungkin Bapak Ibu menghimpun pertanyaan untuk esok hari, Pak. Oke. Oh ya, Bapak Ibu kembali mengingatkan bahwa besok sesi akan dimulai pukul 8 dan revisi rundown sudah kami kirimkan ke email Bapak Ibu masing-masing. Nanti akan saya kirimkan ulang di grup WhatsApp. Ya. Belum ada pertanyaan ya. Saya jadi ingat tadi tentang typical foreign language teachers view tentang evaluation, boleh bertanya lagi, Pak? Kalau ada pertanyaan dihindari, di skip saja. Tapi kalau belum ada pertanyaan, ingin bertanya soal itu. Ya, baik. Bagaimana Pak Sugeng? Silakan moderator, saya manut. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya, karena mengingat sekarang sudah jam 14.54. Mungkin boleh diberi tanggapan singkat saja Pak. Yep. Ya, silakan Pak. Bu Ani Kusna, boleh? Secara singkat ya Ibu, karena sudah pukul 14.54. Oke. Untuk opposing views ini kan dua yang besar ini cukup signifikan. Apakah di dalam aplikasi pengajaran disusun menjadi semacam kriteria tertentu di mana harus mempergunakan yang pertama atau yang kedua begitu? Atau mix ya, di dalam pengajaran translation. Baik, ya, terima kasih. Itu tergantung mata kuliahnya, Bu. Pada mata kuliah misalnya Intro to Translation itu dia akan itu tadi yang language teaching view, language teachers view, foreign language teachers view itu karena levelnya yang dicari itu ya paling ya words, equivalence dan sentence, paling tinggi sentence level, tidak melibatkan teks. Jadi keseluruhan teks. Jadi memang pertimbangannya hanya itu. Kalau di yang mata kuliah untuk yang sudah menyebut text type itu kita menggunakan semuanya, tapi yang penentunya adalah yang professional translators view tadi. Ya, betul. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu. Mungkin masih disimpan untuk besok, Pak Sugeng. Ya, karena besok masih ada sesi pagi dengan Pak Sugeng tentang consecutive interpreting. Jadi Bapak Ibu yang tertarik dengan penjuru bahasaan, besok Pak Sugeng akan menjelaskan tentang teknik pengajaran consecutive interpreting atau penjuru bahasaan konsekutif. Baik, demikianlah rangkaian sesi 1 dan sesi 2 yang diawali oleh Bu Rohaya, kemudian pada sesi 2 ada Bapak Sugeng Haryanto. Terima kasih banyak atas komitmen Bapak Ibu untuk terus berada di kedua sesi pada hari ini dan semoga besok juga masih akan terus seperti ini. Terima kasih banyak, mohon maaf atas salah kata yang saya lakukan. Sampai jumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto session. Oh iya boleh. Bapak Ibu mohon menyalakan kamera sebentar. Foto session. Ayo Pak Ardian pose dulu Pak.
Karena di sini ada 3 slide, maka saya akan melakukan fotosesi selama 3 kali ya Bapak Ibu. Saya beri aba-aba ya. 1, 2, 3. Baik, slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih Pak Sugeng. Ya, semuanya untuk hari ini. Terima kasih Pak Sampai Geng. jumpa besok Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you panitia, great job. Great presenter Pak Geng, Prof Sugeng Herianto.